Mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kita bicara tentang studi kelayakan bisnis, aspek teknik dan teknologi. Ini ada cerita. Orang Amerika, orang Inggris, dan orang Indonesia masing-masing tidak mau kalah. Orang Amerika cerita, saya gali tanah di Amerika, kedalaman 1000 meter, kita menemukan lempengan-lempengan tembaga. Ini berarti 1000 tahun yang lalu, orang Amerika sudah menggunakan teknologi komunikasi dengan kabel yang di dalamnya dilapisi tembaga. Orang Inggris juga nggak mau kalah. Dia bilang, saya gali tanah di Inggris 1000 meter, belum ketemu apa-apa. Saya teruskan gali sampai kedalaman 2000 meter, diketemukan serat-serat. Ini artinya di Inggris sejak 2000 tahun yang lalu teknologi komunikasi sudah menggunakan kabel yang di dalamnya dari serat-serat. Orang Indonesia juga nggak mau kalah. Saya gali tanah di bumi Indonesia, kedalaman 1000 meter, tidak diketemukan apa-apa. Saya teruskan menggali 2000 meter, juga nggak ketemu apa-apa. Saya gali terus sampai kedalaman 3000 meter, juga tidak ketemu apa-apa. Ini artinya sejak 3000 tahun yang lalu di Indonesia teknologi komunikasi sudah menggunakan wireless, tanpa kabel yang di dalamnya ada tembaga, tanpa kabel yang di dalamnya ada serat. Wireless. Hebat kan orang Indonesia? Ini memberi gambaran kepada kita semua apa sih yang dimaksudkan dengan teknologi. Oke, sebelum lebih jauh berbicara tentang studi kelayakan bisnis, diharapkan lebih dahulu untuk klik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini agar tidak ketinggalan untuk mendapatkan video-video berikutnya, khususnya video yang berkaitan dengan studi kelayakan bisnis dalam media YouTube ini. Terima kasih. Studi kelayakan bisnis kuliah kelima, studi kelayakan bisnis aspek teknik dan teknologi. Dulunya orang-orang bilang aspek produksi. Sekarang bahasanya dialihkan atau dialih bahasakan menjadi teknik dan teknologi. Jadi bingung kan? Apa teknik dan apa teknologi? Menurut Wikipedia, teknik merupakan suatu penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia yang diselesaikan lewat pengetahuan, matematika, dan pengalaman praktis yang diterapkan dengan mendesain objek atau proses yang berguna. Teknologi merupakan pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Definisi lainnya adalah bagaimana menggabungkan sumber daya untuk memproduksi produk yang diinginkan dan pengetahuan kita tentang apa yang bisa diproduksi. Masih bingung kita? Intinya adalah teknologi merupakan ilmu terapan atau pengaplikasian suatu alat dalam kehidupan manusia dalam menyediakan barang yang dibutuhkan oleh manusia, sementara teknik merupakan suatu cara membuat, mendesain suatu objek seperti alat atau mesin.
Studi aspek teknik dan teknologi. Tujuan studi aspek ini adalah untuk meyakini apakah secara teknis dan pilihan teknologi rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan proyek atau saat beroperasi. Studi aspek teknik dan teknologi meliputi 1. Penentuan strategi produksi dan perencanaan produk. Kedua, proses pemilihan teknologi untuk produksi. Ketiga, penentuan kapasitas produksi yang optimal. Keempat, letak pabrik dan layoutnya, dan tata letak usaha dan layoutnya. Kelima, rencana operasional dalam hal jumlah produksi. Keenam, rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi. Ketujuh, pengawasan kualitas produk, baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Manajemen operasi. Manajemen operasi adalah suatu fungsi atau kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan, organisasi staffing, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan terhadap operasi perusahaan. Operasi ini merupakan suatu kegiatan di dalam perusahaan untuk mengubah masukan menjadi keluaran, sehingga keluarannya akan lebih bermanfaat daripada masukannya. Keluaran tersebut dapat berupa barang dan atau jasa, disebut sebagai produk. Fokus dalam manajemen operasi. Ada 3 masalah pokok yang dihadapi perusahaan, yaitu 1. Masalah penentuan posisi perusahaan. Penentuan posisi perusahaan dalam masyarakat bertujuan agar keberadaan perusahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dijalankan secara otomatis, efektif, dan efisien. Kedua, masalah desain. Masalah desain akan mencakup perancangan fasilitas operasi yang akan digunakan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya dilakukan pengambilan keputusan di bidang rancang bangun atau desain. Untuk proses manufaktur yang menghasilkan barang, keputusan ini antara lain meliputi perencanaan letak pabrik, proses operasi, teknologi yang digunakan, rencana kapasitas mesin yang akan dipakai, perencanaan bangunan, tata letak atau layout ruangan, dan lingkungan kerja. Yang ketiga, masalah operasional. Masalah operasional timbul biasanya pada saat proses produksi sudah berjalan. Untuk proses manufaktur yang menghasilkan barang, keputusan terhadap masalah operasional ini antara lain rencana produksi, rencana persediaan bahan baku, penjadwalan kerja pegawai, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya produksi. Masalah proses produksi dan operasi. Persoalan-persoalan dalam proses produksi atau operasi ternyata cukup banyak dan kompleks. Untuk perusahaan manufaktur, persoalan dalam proses tersebut dikelompokkan sesuai dengan masalah manajemen operasional di atas,
sebagai berikut. Pemilihan strategi produk, pemilihan dan perencanaan produksi, perencanaan kualitas. Pemilihan strategi produk agar barang dan jasa yang diproduksi akan memenuhi kebutuhan konsumen biasanya didahului dengan suatu kegiatan penelitian pasar dan pemasaran. Dari masukan penelitian pasar dan pemasaran ini dapat ditetapkan macam-macam produk yang menjadi alternatif untuk dibuat. Selanjutnya akan dikaji pula kaitannya dengan aspek-aspek yang lain, seperti aspek keuangan dan aspek lainnya. Pemilihan dan perencanaan produk. Setelah beberapa alternatif ide produk tersaring, selanjutnya akan dikaji produk. Beberapa produk apa yang menjadi prioritas untuk diproduksi. Biasanya untuk menetapkan produk atau produk-produk tersebut akan dilakukan melalui tahapan-tahapan pekerjaan meliputi A. Penentuan ide produk dan seleksi, B. Pembuatan desain produk awal, C. Pembuatan prototipe dan pengujian, D. Implementasi. Perencanaan kualitas. Kualitas produk merupakan hal penting bagi konsumen. Perusahaan hendaknya menentukan suatu tolak ukur rencana kualitas produk dari tiap dimensi kualitasnya. Dimensi kualitas produk dapat dipaparkan berikut ini. A. Produk berupa barang. Menurut David Garvin yang dikutip Vincent Gaspard, menentukan dimensi kualitas barang dapat dilakukan melalui 8 dimensi seperti berikut ini. Delapan dimensi itu adalah 1. Performance. Hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang tersebut. Yang kedua, feature, yaitu aspek performansi yang berguna untuk menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya. Ketiga, reliability, hal yang berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu pula. Yang keempat, conformance. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan pada keinginan pelanggan. Kelima, durability, yaitu suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan atau masa pakai barang. Keenam, serviceability, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan untuk perbaikan. Ketujuh, aesthetic, merupakan karakteristik yang bersifat subjektif mengenai estetika yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi individual. Dimensi yang kedelapan adalah fit and finish, suatu sifat subjektif berkaitan dengan perasaan pelanggan
mengenai keberadaan produk tersebut sebagai produk yang berkualitas. B. Untuk produksi jasa atau servis. Jetmal mengemukakan 5 dimensi dalam menentukan kualitas jasa, yaitu reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan. Dimensi yang kedua untuk perencanaan kualitas barang atau jasa. Yang kedua adalah responsiveness, yaitu respon atau kesiapsiagaan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Ketiga, assurance, meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, kualitas, keramah tamahan, perhatian dan kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan, dan memberikan informasi. Keempat, empati, yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan, seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Dimensi empati ini merupakan gabungan dari dimensi akses komunikasi dan pemahaman pada pelanggan. Dimensi yang kelima, tangible, meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung dan ruangan front office, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapihan dan kenyamanan, kelengkapan peralatan komunikasi, dan penampilan karyawan. Pemilihan teknologi. Berkaitan dengan pemilihan teknologi, biasanya suatu produk tertentu dapat diproses dengan lebih dari satu cara, sehingga teknologi yang dipilih pun perlu ditentukan secara jelas. Patokan umum yang dapat dipakai misalnya adalah dengan mengetahui seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang diharapkan. Rencana kapasitas produksi. Kapasitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas dapat dilihat dari sisi masukan atau input dan keluaran atau output. Rencana kapasitas produksi dalam rangka studi kelayakan aspek teknis dan teknologi ini tergantung beberapa pilihan sistem, antara lain skala ekonomi, fokus facilities. Perencanaan letak pabrik. Bagi perusahaan manufaktur, 1. Letak pabrik sebagai tempat proses produksi perlu dianalisis secara seksama karena sangat berpengaruh terhadap banyak aspek, seperti biaya murah atau mahalnya harga produk, tergantung pula pada letak pabrik karena jarak berpengaruh terhadap harga di pasar. Rentetan akibat lainnya adalah masalah kemampuan di pasar yang ujung-ujungnya akan mempengaruhi laba yang akan dihasilkan. Yang kedua, dalam suatu studi kelayakan bisnis, pilihan letak pabrik hendaknya dapat dikaji dari beberapa faktor. Hasil kajian kelak akan dianalisis lagi
untuk mencapai keputusan akhir di mana pabrik akan didirikan. Faktor utama yang perlu diperhatikan antara lain: A. Letak konsumen potensial atau pasar sasaran yang akan dijadikan tempat produk dijual. B. Letak bahan baku utama. C. Sumber tenaga kerja. D. Sumber daya seperti air, kondisi udara, tenaga listrik di sekitar pabrik adalah penting bagi proses produksi agar tidak terganggu, sehingga faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan secara seksama. E. Fasilitas transportasi yang memadai untuk memindahkan bahan baku ke pabrik dan memindahkan hasil produk dari pabrik ke pasar. F. Fasilitas untuk pabrik. G. Lingkungan masyarakat sekitar yang akan mempengaruhi aktivitas pabrik secara positif maupun negatif. H. Peraturan pemerintah, misalnya dalam hal kawasan berikat dan AMDAL. Perencanaan jumlah produksi. Aktivitas produk hendaknya direncanakan dengan baik agar jumlah produksi yang dihasilkan tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Dalam industri manufaktur, ada beberapa faktor utama yang akan mempengaruhi perencanaan jumlah produksi perusahaan, yang biasanya dijadikan sebagai pembatas jumlah produksi yang akan dihasilkan. Faktor-faktor tersebut adalah: 1. Permintaan, 2. Kapasitas pabrik, 3. Suplai bahan baku, 4. Modal kerja, 5. Peraturan pemerintah, dan ketentuan teknis lainnya juga berperan dalam perencanaan jumlah produksi. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan. Persediaan barang biasanya digunakan untuk mengantisipasi permintaan konsumen yang meningkat secara tajam atau untuk mensuplai kekurangan bahan baku. Hal-hal yang pokok yang perlu dikaji dalam rangka studi kelayakan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Penentuan jumlah order. 2. Safety stock, persediaan besi. 3. Inventory system. Dan yang keempat, material requirement planning. Pengawasan kualitas produk. Kualitas produk, baik barang maupun jasa, merupakan suatu kesatuan karakteristik produk dan jasa dari pemasaran, rekayasa, manufaktur, dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa dapat memenuhi harapan-harapan para konsumen. Pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas, aktivitas ini dilakukan pada tahap operasi. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu evaluasi performansi aktual, membandingkan performansi aktual dengan sasaran yang direncanakan, mengambil tindakan terhadap penyimpangan. Perbaikan kualitas. Aktivitas ketiga dari trilogi ini adalah bertujuan untuk mencapai tingkat yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini saya mengingatkan ada tugas kelompok untuk menyusun paper. Abaikan bagi mereka yang sudah menyusun dan mengirim papernya kepada saya. Ini sistematika penyusunan papernya.
Ini daftar pilihan judul paper per kelompok. Masing-masing kelompok tidak diperbolehkan mengambil judul yang sama. Demikian kuliah kita yang kelima pada hari ini. Untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng dan share. Sekali lagi, sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.